Selamat siang. Ini bukan edukasi, namun ini nih adalah rel atau konten rakyat jelata yang punya pemikiran mungkin eh, realistis ya. Ini konten atau rel rakyat jelata dengan ribut, dengan jelimetnya, dengan ramenya MBG. Nih baca, saya cinta Indonesia ya. Namun tentang MBG, Om atau saya pribadi sangat mendukung program MBG. Mudah-mudahan podcast ini didengar oleh para petinggi atau pejabat negara ya, terutama Bapak Prabowo Subianto selaku Bapak Presiden, Bapak rakyat kita ya, atau Menteri Pendidikan. Begini, sebetulnya MBG itu tidak jelimet. Ini pendukung MBG ya, tidak jelimet, tidak pusing ya, ketika para oknum ini tidak bermain untuk dugaan korupsi. Salah satu contoh, sekarang kan yang bermain itu oknum pejabat DPR, oknum pejabat, oknum baju coklat, oknum baju hijau, dan para oknum-oknum. Nah, remeh sih sebetulnya. Ini pemikiran orang rakyat jelata, remeh sekali untuk MBG. Ini pendukung MBG ya, tapi remeh cara MBG itu sebetulnya tepat sasaran, tepat guna. Salah satu contoh di SMP ya, atau di SD. Udah di SMP itu sediakan aja gesekan ATM rekening BRI atau bank apapun lah terserah. Disediakan aja 10 gesekan atau 20 gesekan tergantung kapasitas banyaknya murid. Di situ kan tidak ada oknum bermain. Tidak akan ada oknum bermain. Tinggal para kepala sekolah atau yang mempunyai sekolah swasta mengirimkan biodata ke perbankan untuk mendapatkan ATM. Tepat gunanya. Jadi kalau langsung tunai terhadap murid atau mempunyai ATM perbankan itu akan tepat guna. Tidak ada akan oknum bermain. Yang sudah disebutkan tadi, tidak ada maling-maling itu ya, bangsat-bangsat atau tukang-tukang korupsi para oknum. Mudahnya begini, pemerintah itu tidak akan lagi membangun SPPG. Tidak perlu membangun SPPG. Tapi pemerintah atau kepala sekolah dan pemerintah serta dinas pendidikan atau kementerian pendidikan membuat surat edaran saja. Membuat surat edaran para kepala sekolah agar di kantin sekolah masing-masing sekolah itu membuat kantin sehat, berjualan makanan bergizi yang disebutkan mungkin tadi makanan bergizi itu sesuai yang diperintahkan oleh peraturan dan aturan. Itu kan itu tidak ribet sebetulnya. Nah, ketika murid itu perharinya harus mencairkan atau menggesek taruh saja 15.000 ya. Murid itu tinggal menyampaikan terhadap wali kelasnya nota belanja contoh. Sebenarnya tidak ribet. Salah satu murid itu membeli jeruk, membeli telur, membeli susu. Ya itu bentuk laporan murid terhadap satu contoh wali kelas. Sudah dikumpulkan nanti untuk laporan sekolah tersebut kepada negara atau pemerintah. Apa sih yang ribetnya? Saya secara pribadi mendukung MBG, tapi dengan cara dan catatannya harus dirubah. Para oknum ini tidak akan bermain, akan garing, akan kurus ketika bantuannya langsung tunai terhadap murid. Itu betul-betul tepat sasaran. Mudah-mudahan ini didengar oleh KDM ya, Bapak Gubernur atau Bapak Aing. Jadi ketika tepat sasaran, ini tidak akan ada oknum bermain memotong-memotong. Bahkan perbankan merasa bahagia ketika seluruh sekolah di Indonesia mempunyai ATM. Ada transaksi keuangan. Ekonomi akan berjalan. Ketika bahkan begini, yang dagang cimol, dagang cuanki, yang dagang kaki lima, itu bisa terbantu masyarakatnya. Bukan kantin saja, boleh. Seperti belanja di luar.
Tapi dengan catatan si pedagang tadi mempunyai nota untuk laporan murid terhadap wali kelas untuk ke sekolah yang menampung dan ke negara. Jadi kaki lima berjalan, kantin berjalan. Yang penting murid itu belanja yang disuruh atau yang diutamakan yang makanan bergizi atau MBG. Sebetulnya mudah. Ini pikiran rakyat jelata, Kang Deddy, ya, Pak KDM. Sudah saja langsung tunai agar yang tadi disebutkan itu tidak bisa bermain para oknum tukang-tukang korup. Saya pendukung MBG, tapi cara penyampaiannya udah tutup SPPG. Tutup saja SPPG. Bantuan langsung tunai mandiri terhadap murid itu lebih tepat. Lebih tepat guna, lebih tepat sasaran, bahkan ekonomi kerakyatan, pedagang-pedagang kecil yang biasa berjualan di sekolah itu akan terbantu. Salam akal cerdas dari rakyat jelata.